Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran saya. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui bagaimana triknya atau caranya agar kita bisa melakukan pembacaan yang benar dan sedikit lebih cepat ketika kita melakukan pengukuran dengan alat ukur vernier caliper atau jangka sorong. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas fungsi pengukuran apa saja yang bisa dilakukan dengan alat ukur ini dan komponen-komponen apa saja yang ada pada alat ukur ini. Baik, yang pertama kita ingat dulu nih, alat ukur ini ada dua jenis ketelitian. Yang pertama 0,05, kemudian 0,02 mm. Apa sih 0,05 dan 0,02? 0,05 ini maksudnya adalah nanti satu garis di skala nonius atau skala yang ini akan kita baca sebesar 0,05 mm. Lebihnya dari hasil pembacaan di skala utama saat kita melakukan pengukuran. Nanti akan saya jelaskan. Kalau 0,02 berarti 0,02 mm setelah angka yang kita dapatkan di skala utama ketika kita melakukan pengukuran. Baik, langsung saja ke tujuan video yang kita buat, yaitu bagaimana caranya kita bisa menentukan hasil pembacaan dengan benar dan sedikit lebih cepat. Yang pertama kita ingat dulu nih, ini anggap aja skala utama, yang ini skala nonius. Satu garis di skala utama itu nilainya adalah 1 mm. Satu garis di skala utama nilainya adalah 1 mm. Kemudian satu garis di skala nonius ini tergantung ketelitian yang sedang kita gunakan. Ada dua garis, kemudian ada angka. Ini berarti 2 kali 0,05 1. Kalau 2 kali 0,02 4. 0,04. Ini jelas bukan 0,02. Berarti ini 0,05 yang sedang kita gunakan. Nah, lalu bagaimana caranya kita melakukan pembacaan? Sangat gampang sekali. Pertama kita tentukan dulu nih skala utamanya ada berapa kolom, karena satu kolomnya nilainya adalah 1 mm. Setelah angka 0 maksudnya. Nah, setelah angka 0 ada 2 kolom. Kalau yang contoh saya gunakan ini berarti nilainya sudah pasti 2 mm. Tinggal koma berapa. Kalau semisal angka 0-nya ada di tepat garis yang kedua, itu sudah pasti hanya 2 mm. Contohnya seperti ini. Saya tempatkan di garis kedua seperti ini. Ini berarti ketebalan benda yang sedang kita ukur hanya 2 mm saja. Ini juga terwakili di garis yang terakhir itu ada tepat di 10. Biasanya kalau di sini tepat di 0, maka di sini juga tepat di 0 atau bertuliskan 10. Nah, ini berarti dia hanya 2 mm. Nah, kemudian setelah kita ketahui tadi hanya contoh, kalau seperti itu berarti bacaannya hanya 2 mm. Kalau seperti yang saya contoh, setelah kita tentukan berapa kolom, ini kita lihat ada 2 kolom, ada 2 mm. Nah, kemudian setelah kita tentukan berapa milimeter di skala utama, ini ada 2, berarti kita pastikan dia 2. Tetapi angka atau garis yang bertuliskan 0 pada skala nonius tidak berada di garis yang tepat di garis kedua pada skala utama, atau garis yang menandakan sudah 2 kolom. Nah, ini berarti dia ketebalannya lebih dari 2 mm. Nah, lebihnya inilah yang kita tentukan berapa milimeter lebih daripada 2. Tapi di sini sih bukan berapa milimeter, berapa 0, milimeter yang lebihnya daripada 2. Nah, tinggal karena ini tingkat ketelitian 0,05. Nah, satu kolomnya ini nilainya adalah 0,05 mm.
tinggal kita hitung saja ada berapa kolom. Caranya sama seperti waktu pembacaan 2 mm seperti ini tadi yang sejajar. Kita cari garis yang sudah sejajar dengan garis di skala utama. Kita cari, nah ini dia, ini yang benar-benar sejajar dengan skala utama. Berarti lebarnya yang lebih dari 2 mm ini lebarnya dari sini, maaf, dari sini ke sini lebarnya itu terwakili oleh jumlah garis ini. Jadi panjangnya dari sini ke sini itu terwakili oleh jumlah garis yang ada di sini. Cara membacanya jelas kita mengkalikan dengan 0,05. 5, 10 atau singkat saja langsung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Bukan 65 sih. Jadi angka di belakang koma itu tidak ada satuan atau puluhan. Jadi 6. Nah, 6 atau 60 atau 65. Nah sekarang saya ulang, dia sejajar ada di garis yang ke antara 7 dan antara 6 dan 7, berarti 6, 5. Nah berarti hasil pembacaan atau hasil pengukuran yang kita lakukan adalah 2,65, bukan 65 ya, 65, 2,65. Nah sekarang seperti janji saya akan berbagi trik bagaimana caranya kita bisa lebih cepat menentukan hasil pengukuran yang kita lakukan. Caranya gampang. Yang pertama, kalau misalnya tadi dia ada di garis ini, skala noniusnya jelas, kita hanya tinggal menghitungkan kolom yang ada di skala utama yang nilainya adalah 1 mm, baik itu 0,02 atau ketelitian 0,05. Nah kalau sekarang dia tidak ada di garis ini, di antara keduanya seperti ini, nah ini berarti kita harus melihat garis mana yang sejajar, yang satu garis yang dimiliki oleh nonius dan skala utama. Cuman caranya, kalau misalnya garisnya ada dekat dengan garis yang seperti contoh sih garis ketiga, garis di angka 3, ini jelas menunjukkan kita nyarinya nih agak ke belakang, bukan agak ke sini. Nggak mungkin hasilnya nanti di sini atau di sini, karena ini sudah lebih dari separuh. Ini salah satu triknya. Kalau sudah dekat yang ini berarti nyarinya ini agak ke belakang. Ini triknya. Kemudian kalau misalnya garis itu masih ada, garis di skala nonius itu masih ada di sebelah kanan dari skala utama, itu nyarinya ke kanan. Nyarinya ke kanan. Kalau sebelah kanan nyarinya ke kanan. Jangan sampai ke sini lagi. Ini lupakan sudah. Nyarinya ke kanan, cari ke kanan. Nanti kalau Anda ketemu garisnya udah nyebrang, ini di sebelah kiri, ini berarti Anda sudah kelewatan. Nah, sekarang tinggal fokus di daerah sini. Ini caranya. Jadi sepintas Anda sudah tahu, oh ini sebelah sini. Oh ini sebelah sini, bukan. Ke sini ke sini. Kan sepintas Anda sudah tahu. Nah, di sini nih dia agak sedikit di sebelah kanan. Hampir menempel tapi masih agak sedikit sebelah kanan. Kalau misalnya ke sini dia sudah sebelah kiri, berarti sudah jelas yang ini hasil yang paling benar. Ini caranya, tinggal kita kalikan seperti itu. Lalu kalau tingkat ketelitian 0,02 mm sebenarnya sama seperti tadi. Jadi satu garis atau satu kolom yang di skala utama nih, perwakilan skala utama itu nilainya 1 mm. Jadi kalau di contoh yang saya buat ini ada di 20, berapa nggak tahu. 2 ini mewakili cm. Jadi dia satu kolom ini 1 mm. Jadi 10 mm sama dengan 1 cm. Kalau 20 mm berarti 2 cm. Atau karena kita menggunakan penulisannya satuannya mm, maka kita tulis saja 20 mm. Nah sekarang dia garis nolnya di skala nonius itu tidak berada pada garis yang menunjuk angka 20 mm atau 2 cm di skala utama. Dia agak lebih sedikit. Nah ini kelihatan lebihnya tidak terlalu ke sini, tidak juga di sini. Ini seperti trik tadi, ini kayaknya nyarinya di pertengahan. Kalau seperti ini di pertengahan. Kemudian trik yang kedua, kalau garisnya masih di sebelah kanan, nyarinya ke sebelah kanan.
nyarinya ke sebelah kanan. Ini masih sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Ini di sebelah kanan. Ini nah ini terlihat sudah agak terhubung sebenarnya, tapi masih di sebelah kanan. Kemudian untuk memastikannya, kita lihat di sininya, ini agak sebelah kiri. Nah, berarti dia pasti tepat di antaranya. Nah, ini benar seperti dugaan kita, karena dia di tengah-tengah, maka hasilnya pun akan ada di tengah-tengah. Nah, kalau seperti ini, maka kita baca hasil pengukurannya 20 mm atau 2 cm. 20 mm, koma, ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena semua kolom yang ada di sini akan kita kalikan 0,02. Jadi ngitungnya yang benar seperti ini. 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1. Nah, ini sudah bisa kita langsung kalikan saja. Karena jumlah garisnya sama, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mudah. Jadi hasil pengukurannya adalah 20,5 mm. Nah, seperti itu saja. Nah, baik, itu saja video pembelajaran saya kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan diulang-ulang lagi penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.